Saudara, Anda ada di segmen Ulas Kompas bersama saya Cindy Permadi. Kita awali Ulas Kompas hari ini dengan berita soal harga beras yang terus merangkak bahkan mencapai titik tertinggi selama 15 tahun terakhir. Hal ini bisa kita ketahui dari data BPS yang menyebutkan kalau harga rata-rata bulanan gabah dan beras nasional mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, saudara, karena data dari Organisasi Pangan dan Pertanian, indeks harga beras dunia di Agustus 2023 bahkan mencapai titik tertinggi juga selama 15 tahun. El Nino dan larangan ekspor beras tertentu oleh India disebut jadi sejumlah penyebabnya. Nah, kalau di Indonesia, pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk meredam kenaikan beras ini. Mulai dari penyaluran bantuan pangan, intervensi pasar, sampai impor. Sebelumnya, pemerintah sudah berencana menambah cadangan beras pemerintah atau CBP 650 ribu ton. 400 ribunya dari Vietnam dan Thailand, kemudian 250 ribunya dari Kamboja. Ini dilakukan karena CBP di Bulog awal September diperkirakan akan berkurang untuk penyaluran bantuan pangan di bulan September sampai November 2023. Kemudian pemerintah juga mengalokasikan 640 ribu ton beras bantuan pangan. Anggarannya 8 triliun rupiah untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing 10 kg per bulan selama 3 bulan. Nah, kemudian ada informasi lain juga. Di sebelah sini ada wawancara khusus bersama dengan Joseph Stiglitz. Ia adalah seorang ekonom Amerika Serikat yang bilang kalau pemerintah Amerika Serikat nih kayaknya salah obat tangani inflasi. Karena kalau menurut Stiglitz, langkah Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed menaikkan suku bunga bukan obat yang tepat untuk menangani laju inflasi yang diakibatkan oleh guncangan pasokan. Stiglitz bilang justru inflasi ini memang turun 3% dengan langkah yang diambil oleh The Fed, tapi justru keputusan ini bisa menimbulkan konsekuensi lain, yaitu adalah konsekuensi global. Ada juga resiko munculnya pola geopolitik yang baru. Nah, soal proyeksi ekonomi dunia, Stiglitz juga punya pendapat. Kalau ketidakpastian masih melanda meskipun pandemi COVID-19 sudah terkendali. Kemudian belum berakhirnya invasi Rusia ke Ukraina juga jadi salah satu sumber ketidakpastian yang berdampak secara global pada harga pangan dan energi. Pendapat ini muncul dalam sesi diskusi di Bloomberg CEO Forum yang diadakan di Jakarta Rabu 6 September lalu. Kemudian kita akan bergeser masih di halaman muka, ini ada di bagian depan. Ini adalah terkait perayaan Hari Ulang Tahun Kompas TV yang ke-12 yang diperingati pada 9 September 2023. Di hari ulang tahun ini, Kompas TV merayakan kedewasaan dalam media. Ini juga jadi momentum untuk merayakan sekaligus merenungkan sederet pencapaian Kompas TV agar bisa terus berperan penting dalam dunia media di Indonesia, apalagi menjelang pemilu 2024. Tema yang diambil adalah Indonesia Raya, karena Kompas TV sebagai TV berita ingin terus memberikan referensi utama yang independen dan terpercaya. Wapres RI Ma'ruf Amin juga kemarin hadir meminta Kompas TV untuk bisa terus jadi pers yang sehat, mencerahkan, kritis dan berimbang demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Lagi-lagi tadi, apalagi pemilu 2024 disebut akan jadi pemilu terbesar dan terkompleks dalam sejarah politik Indonesia. Nah, kemudian kita juga akan beralih, ada informasi di halaman 15. Nah, ini adalah soal Maroko yang membatasi bantuan terutama dari negara asing. Sejauh ini sudah ada 4 negara yang diterima bantuannya. Itu adalah dari Inggris, Spanyol, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Ada juga yang belum dapat lampu hijau, misalnya dari Perancis. Nah, kalau Kementerian Dalam Negeri Maroko menyebutkan kalau pembatasan penerimaan bantuan ini tuh diambil untuk antisipasi kurangnya koordinasi yang bisa menyebabkan langkah kontraproduktif. Mereka tidak mau gegabah mengizinkan siapapun untuk membantu. Tapi Kemendagri Maroko juga bilang kalau tawaran-tawaran bantuan lain mungkin akan diterima di masa depan selama memang ada kebutuhan. Nah, tadi meskipun masih belum diterima tawaran bantuannya, tapi Presiden Prancis bilang kalau bantuan lebih lanjut tersedia kalau Maroko meminta. Ada juga negara-negara lain yang ikut menawarkan bantuan untuk Maroko, misalnya ada Amerika Serikat, Swiss, Belgia, Turki, dan juga Italia.
Nah, informasi-informasi ini bisa Anda akses secara lebih lengkap di Harian Kompas edisi hari ini, Selasa 12 September 2023, atau melalui aplikasi kompas.id.